ini saya ngelihatnya ada dua nih ya. AI kepada pendidikan, itu juga menarik tuh sebenarnya. How we can implement AI kepada pendidikan, itu juga menarik. Karena pendidikan kita yang sekarang ini, saya mulai dengan pendidikan. Pendidikan kita yang sekarang ini adalah pendidikan yang menurut saya, dan itu sudah menjadi kritik bagi seluruh dunia, dan bukan hanya kita, tapi juga ada di Amerika, semua orang melakukan kritik terhadapnya. Bahwa pendidikan di dunia yang kita alami, terutama saya yang mengalaminya, menurut saya adalah pendidikan yang menghancurkan kreativitas. Jadi ada satu orang yang misalkan di dalam sebuah pertemuan TEDx ya, dia seorang muda 16 tahun dia sudah menjadi startup billionaire. Dia bilang sama saya, dia bilang dalam presentasinya, saya itu adalah a C-level student, and even sometimes I got D. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa pendidikan tidak bisa mengapresiasi saya? Tapi begitu saya kemudian mulai melihat coding, saya imajinasi saya langsung berkembang dan akhirnya saya, nah, jadi kritiknya adalah banyak pendidikan kita sejak muda justru dihancurkan kreativitasnya. Kita habis dengan PR, ya kan? Anak saya juga habis waktunya dengan hanya dikejar dengan PR. Tapi diajak critical thinking-nya very small portion. Nah, bagaimana? Kita punya 12 mata pelajaran, semuanya mesti jago. Ya kan? Kalau kita nggak jago matematika, dihajar dengan les lebih banyak. Padahal nggak perlu semua orang harus jago matematika kan. Dia harusnya diberi les yang di mana dia kuat. Nah, kalau kita lihat negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang paling tinggi happiness, tingkat kebahagiaannya, negara-negara yang penuh dengan inovasi, itu tidak banyak pelajaran bagi anak-anak kecil. Nah, itu satu menjadi. Kenapa? AI bisa membantu di dalam mempersonalize. Artinya gini, AI sebenarnya bisa melakukan, dia kan bekerja kalau AI dalam pendidikan dengan big data. Jadi dia bisa melihat anak-anak kecil bekerja, belajar, terus kemudian dengan big data yang dianalisis, kita bisa melihat bahwa oh anak si A, anak si B, anak si C, dia dalam satu kelas. Tetapi dipersonalize bentuk daripada kurikulumnya. Dia nggak perlu sama dapetin matematikanya 3 kelas dengan temannya. Kalau dia lebih jago di sana, dia dapat mungkin hanya 1 kelas. Dia lebih banyak sesuatu yang dia minati. Nah, personalize itu penting, terus kemudian blended, jadi harus fleksibel itunya pelajarannya. Personalize, blended, dan belajar bekerja sama. Itu yang paling terpenting dalam pendidikan dan itu bisa dilakukan dengan AI. Tapi tentu karena waktunya terbatas. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah bagaimana AI di dalam kita sekarang growth mindset. Ya, anak-anak muda menurut saya, ya waktu kamu sekolah apapun sekarang, do not just be open minded, belajar apa aja, tunjukkan minat apa aja, tapi yang paling penting kita harus siap bahwa banyak pekerjaan yang sudah tidak akan ada lagi. Pekerjaannya kalau tadi kita bilang, apakah semua AI akan mengganti physical work? No. AI mengganti intellectual work. Ya, seperti misalkan lawyers, seperti misalkan medical doctors, that's what AI will do. Dan kita bukan bicara soal 25 tahun lagi, kita bicara soal 10 tahun lagi. Jadi AI bukan hanya seperti robot yang membuat di manufaktur, tetapi AI menggantikan intellectual works juga. Sekarang seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Martin tadi ya, bagaimana Lee Sedol. Lee Sedol tahun 2015 dengan permainan Go, dia bisa dikalahkan oleh AlphaGo. Permainan Go itu jauh lebih intuitif, jauh lebih kompleks daripada catur. Dan waktu dulu orang berpikir, oh AI pasti kalah sama manusia. Kenapa? Karena dia nggak bisa menciptakan kreativitas. Dia nggak punya intuitif. No, AI can do intuitive work. Nah, kita tahu kan ada yang namanya AI itu secara garis besar ada supervised learning, unsupervised learning. Nah, kalau kita lihat bahwa pendekatan-pendekatan yang paling
terakhir menunjukkan bahwa AI itu justru bisa bekerja secara intuitif dan kreatif.